huriani tuhatta. Ari lasniroa marningot hasasaur nito di perbadia napapungu jala paojak parsoran ni akan naporsea di Tuhan Yesus. Ido nangna mandongani dohot mengajari hita laho mangulahon lomaini rohana di Tuhani. Tapuji ma Tuhani nau upasu-pasuhon tu hitara kami pasu-pasu partondio sian banua gijang marhite-hite ton di perbadia. Alani i di bagasan lasniroha mahita marsaor pamuji ibana tadeoma oton di perbadia bongoti. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadia na tua palahit dot tanoon. Amen. Songono ninna Tuhan Jehovah leonok kutuhamu rohana ibaru dohot ton di na ibaru tu bagasan ate-ate muna jala usatok kudo roha batu sian daging muna jala leonok kutuhamu rohana marpakilalaan jala leonok kuma to dikku tu bagasan ate-ate muna ahu do mabahesa asa marparangi amu di bagasan akka patikku akka uhuppu pe radon muna jala patoa muna do. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami maulate tuho, sian nasa rohanami, ala di pojak ho huriam di tanoon, jala ala dohot kami di jauho tusi, saya suruh mato di perbadia turohanami, asatung pakatopot kami ho hangeluan nami, asaloho tuho kami marhite-hite haporseon nasitong,
jala asa sitok tong warasok kami pasangapon guarmu natar puji roh disaleleng nileleng na. Amin. Mereka mahita bukeden nomor 105 ayat 2. Lehan madi rohanami, habis sarana sito, asa tunggu botohami, marparange di jolo, sian halilu sai palua habibe. Tangion hamuma patit ni debata ima Rom walu ayat 14. Ay nasa natinogion ni todit ni debata akaido anak ni debata. Atong rak mangidogogo mahita tu debata lamang ulaw no bartu patit nai. Ale tuan debata say pargogoy mahami mangula no bartu patit ni. Amen. Mari demahita sa nomor gwende nomor 432 ayat sada. Sianurungani dosaki, Roh Tuhan, Roh Tuhan, Tuhan dimudarmi. Yesus orang Tuhan, Nazaretku malum kipas, kabe mamaranang pepogos. Sian je aku roh Tuhan, Yesus roh Tuhan. Tatapoti ma dosata martangiang mahita. Ale tuan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitoppa nasa na adong. Parum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nagula hami marhite sian pangeson nami di patimu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narawai. Nang sian paketon nami nasoture. Rodi pangelon nami disapisak ni rohanami. Nata masitudo hona hami alani dosa nami i. Alai nata sosol bagi do hami nuaing alani i. Asima roham di hami ale debata nami. Padenggan basa jala para siroha doho alani anak kaulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jelas suruh mato di perbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami mangoleho di bagasan hati goran dot habadiaun. Gabe saat hami Tuhan ngoluan nasora sudah.
na pinarbagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan ni bata taringot tuhasani dosata. Satokid do hutadik koko alai papupungokku maho muse maridehite aka asin roham godang. Taga di bapiar ni morukku hutabunion boyku satokin maral poko. Alai maridehite dengan basa salileng-lileng na asyaku ho dini Jehovah si paluaho. Hasang apa ma di bata na dikikiang. Mari demahita siyan bukede nomor 475 ayat 3. Nang ditang hamatean lawumap hapondiki asamas lukang munean tahap sumurugi say marguro ang Tuhan say marguro Tuhan motokang ihotanakku Jesus ni pangaluan. Hata ni bata epistel di pesta paduahon paringotan ari hasaur nito di perbadia sadarion imana tersurat di 2 Musa 35 Memukka mas ayat 30 135. Dungi Roma hatani Musa tuhalak Israel idahamuma nunga pola di Jehovah sahalak namarguar bisa bijalel anak ni si Uri ima anak ni si Hur siam marga Juda. Nunga pola di gohiton dini debata roh imar hapstaran marhapan dean dohot mapar binotoan mangarodoti saluhut ulaoni. Asa dipikir rohana hapadean nasumurung lawamadei sere perak dohot tobaga. Huhut manguhir dohot mamijor batu intan mamandei haupe mambaen apandean maragam-ragam. Aku ni nunga di basa-basaon Jehovah halamon tu bagasan rohana mengajari halak na asing. Ibana do si Oholiab anak ni si Ahisamak sian Margadan. Nunga di gohi Jawa rohana dohot hapistaran lau mambaen hapandean maragam-ragam mamandei hau mamunsa dohot mangangit habit sian bonang narata langit narara dohot na merham nang hain botar na halus tole hapandean ni patonun asa dibaen na sida hapandean maragam-ragam jala dipikir-pikiri rohana sida hapandean akana sumurung. Ima sahakna martua do akkana tumangion hatani di bata jalan opyok sa amen. Mari dimaita siya bukede nomor 467 ayat 2. Saya ramati
pasu-pasu nang marhita siyana ingonan murah nami pandemi manggohili pakedahap ngayon nami tabi ulami. Tahdak ko mahaporsyo tay, songo na hitidak ko nidungat ta sa porsya sa dok portubiyon, rak mahita mandok. Au porsya idibata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tu palangi do tano. Au porsya Yesus Kristus, anak dibata Jehovah na sasadai, iman itu buhon di si Maria, na wigabea siaton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhatta na tuban na bernit di bungo manisilatus na may tarpajal do ibana dihaw pinarsilang na tuat tuban na toru dung ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siya mo debata Jehovah amanay paragogo na suatu dosani di sima ibana pangulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea itondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panela Kristen akka na badia, do dia sani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, do yang uluan na soro suda. Amin. Mari demahita siya nomor 100 sada 05 ayat sada. Ramadan di perbadia, debata Gusti Putu, rohana me maparia, mangoloy hatang burjo, sasang dangi matokta, rohana minahalang. Dameni debatan na sumurung sian saluhut rohang, imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memestakan sukacita kita, pesta kedua turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Nats kita yang menjadi renungan di sukacita kita tertulis dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya baca di dalam bahasa Indonesia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi
pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja, naposo, dan sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca dan mengenal bagaimana kota Korintus, kota Korintus dikenal sebagai kota metropolitan dan kota perdagangan. Dan sebagai kota perdagangan, begitu banyak orang datang dan pergi, singgah dan pergi dari kota tersebut ke kota lain. Para pedagang, para saudagar, para intelek, ahli-ahli filsafat, dan orang-orang pintar, bahkan ahli Taurat, dan juga kitab yang memahami teologi, tinggal dan hidup di kota itu. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Korin, sehingga banyak memunculkan ajaran atau aliran di tengah-tengah kehidupan jemaat Korin. Dengan mengatasnamakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ajaran tentang Kristus dan tentang keselamatan. Namun apa yang terjadi ketika mereka mengandalkan akan apa yang mereka miliki dengan hikmat dunia? Kita dapat melihat di 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Beraneka ragam aliran dan ajaran yang muncul, yang menyatakan kebenarannya dan menyatakan imannya masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa mereka adalah aliran Apolos yang paling benar, dan ada juga yang mengatakan bahwa aliran Paulus yang paling benar, dan ada juga sebagian yang mengatakan tidak, aliran Kefas yang benar. Oh bukan, yang benar adalah ajaran Kristus. Ketika mereka memunculkan setiap ajaran-ajaran mereka, mereka hanya memegahkan diri dengan menyalahkan ajaran-ajaran yang lainnya. Dan setiap ajaran yang mereka berikan, bimbingan, pengajaran, pengetahuan akan firman Allah, itu semata-mata hanya untuk memegahkan diri sendiri. Dengan berbagai upaya dan cara yang mengandalkan pikiran, kepintaran berbicara, dan mengandalkan ilmu duniawi atau hikmat duniawi, berusaha untuk bagaimana setiap orang tertarik kepada mereka. Berusaha bagaimana setiap orang percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Namun mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kenikmatan dan sukacita sesaat saja. Dan inilah yang ingin diberitahukan Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia memberitahukan bahwa bukan begitu caranya untuk menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan. Bukan memakai kepintaranmu, bukan memakai kesombongan rohanimu, bukan memakai untuk kepiawaianmu berbicara, bukan memakai ilmu filsafatmu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi pakailah dalam menyampaikan kabar sukacita hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Manusia yang mengandalkan kekuatan pikiran, hikmat dunia akan mendatangkan kekecewaan dan kesia-siaan. Tetapi manusia yang mengandalkan hikmat dari Allah akan mendatangkan sukacita dan hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin memberitahukan pada setiap orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki talenta, yang memiliki kepintaran, yang memiliki ilmu, untuk bagaimana bisa mewartakan sukacita, kabar baik, keselamatan Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan sukacita kita di dalam ibadah pesta kedua
turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kita mengingat dan mengetahui apa itu Pentakosta dan mengapa terjadi Pentakosta. Yesus mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mengalahkan maut dengan kebangkitannya, dan dia memberitahukan bahwa dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, untuk saya dan kita semua yang mendengarkan, untuk setiap orang yang percaya. Namun apakah sampai di situ saja tugas Yesus? Tidak. Dia juga menurunkan Roh Kudus yang kita pestakan saat ini supaya memberi kekuatan, memberi penghiburan, membimbing orang-orang percaya untuk tetap tinggal diam di dalam jalan Tuhan. Dan inilah yang mau diberitahukan Rasul Paulus. Bagaimana kita mampu menjadi saksi dengan peranan Roh Kudus. Ada 4 hal yang disampaikan melalui nats kita pada hari ini. Yang pertama, Rasul Paulus memberitahukan setiap orang mampu untuk menyampaikan kabar baik, siapapun dia. Kita orang-orang percaya. Namun dalam menyampaikan kabar baik, Rasul Paulus ingin memberitahukan, bukanlah diri kita yang dimegahkan, tetapi Tuhanlah yang dimegahkan. Bukan diri kita yang dimegahkan, tetapi Tuhanlah yang dimegahkan. Bukan diri kita yang dibesarkan, tetapi Tuhanlah yang dibesarkan. Mengapa? Karena dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan mengalahkan maut melalui kebangkitannya untuk orang-orang percaya. Dan inilah yang harus disampaikan. Dan kepada setiap yang mendengar, bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi firman ini harus melekat dan diam di dalam dirinya. Betapa Yesus mengasihi manusia. Betapa Yesus mengasihi manusia. Ketika kita menyadari akan pengorbanan Yesus, maka pasti di dalam hidup kita ada pertobatan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Mari jadikan hidup kita menjadi saksi bahwa Yesus Kristuslah menjadi teladan dan menjadi kekuatan kita. Dan yang kedua yang ingin diberitahukan, ingatlah Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang memiliki tugas dan peranan mengajar, menghibur, mendidik, membimbing dan menjaga kita sampai Maranatha. Semua yang kita lakukan adalah peranan daripada Roh Kudus. Ketika kita mengikuti keinginan daging, maka kehancuranlah yang ada dan kesia-siaan. Itulah hikmat dunia. Tetapi ketika kita mengikuti keinginan roh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apapun yang kita hadapi pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun kita menghadapi situasi kita saat ini, bukan menjadi sungut-sungut, tetapi justru malah menjadikan kita berhikmat dari Tuhan dan bijaksana. Sekalipun orang berbondong-bondong mengikuti keinginan dan nafsu semata, ambisi semata, tetapi kita tetap memprioritaskan diri, menjaga diri, dan tetap untuk mengikuti aturan yang ada. Dan yang ketiga, Rasul Paulus bukanlah orang yang tidak memiliki intelektual yang tinggi, dia orang pintar. Rasul Paulus bukanlah orang yang tidak memiliki talenta, dia memiliki banyak talenta. Rasul Paulus bukannya orang yang tidak memiliki kekayaan dan martabat serta jabatan, dia memiliki segalanya. Rasul Paulus bukannya tidak bisa berbicara dengan baik dan bahasa yang indah, yang penuh dengan hikmat. Dia pintar juga berbicara. Tetapi itu semua tidak menjadi kesombongan rohani, sekalipun dia mengetahui akan Alkitab, Taurat, dan firman Tuhan.
Itu tidak menjadi kesombongan rohani bagi Rasul Paulus. Dia merasa tetap dirinya bukan siapa-siapa. Dengan keterbatasannya dan ketidaksempurnaannya, dengan kelemahannya dia merasakan ketakutan, dia merasakan gentar. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ketiga. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Karena apa? Paulus takut, gemetar, dan lemah pada saat dia mencoba untuk memakai semua yang diberikan Tuhan hanya mengikuti kenikmatan duniawi. Karena dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya memakai semuanya hanya untuk kenikmatan duniawi saja. Dengan kerendahan hati dipakai untuk mengabarkan kabar baik untuk Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Dengan kerendahan hati dan tidak menyombongkan diri, dan ia mengandalkan hikmat Tuhan dan menyadari kehebatan dan kepintaran ini adalah milik Tuhan dan layaklah dipakai untuk melayani Dia. Dan yang keempat, manusia, kembali saya katakan, yang mengandalkan hikmat duniawi akan mendatangkan kesia-siaan. Tapi manusia yang mengandalkan hikmat Tuhan akan mendatangkan sukacita. Rasul Paulus memberitahukan ini. Handalkanlah hikmat dari Tuhan dan bukan mengandalkan hikmat dari duniawi. Di ayatnya yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Karena hikmat atau kekuatan manusia itu sementara dan bersifat mengecewakan. Tapi kenikmatan yang datangnya dari Allah itu akan mendatangkan sukacita untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, remaja Naposo sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dan kita bertugas untuk menjadi pekabar Injil atau menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang mendengar dan mampu menjadi pelaku firman. Itulah yang menjadi peranan kita. Pakailah talenta, pakailah kepintaran, dan pakailah ilmu untuk mewartakan kabar sukacita dan bukan untuk kesombongan rohani. Dan bukan untuk kesombongan dan memegahkan diri, tapi megahkanlah Tuhan. Di pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, Tuhan ingin memberitahukan melalui pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan biarkan roh kedagingan menguasai diri kita. Roh kedagingan adalah orang yang berusaha memakai hawa nafsu, keinginan, ambisi tanpa memperdulikan akan orang lain. Sekalipun kita telah memasuki dengan kata aturan pemerintah, new normal, pola hidup baru. Tapi akankah pola hidup baru itu menjadi kebiasaan baru dalam diri kita? Atau tetap kebiasaan kita seperti dulu? Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Mari, peranan Roh Kudus harus ada dengan tetap menjaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, jangan menggunakan waktu dengan sia-sia. Cintailah keluarga, cintailah seluruh pekerjaan, cintailah apa yang telah Tuhan berikan, bukan mencintai keinginan dan nafsu. Sayangilah hidupmu dan sayangilah keluargamu, maka itu akan menjadi saksi di pesta Pentakosta kita selama hidup kita. Selamat Pentakosta. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Kau tabur di dalam ibadah sukacita kami di pesta Pentakosta kedua saat ini. Engkau mengajarkan kami sebagai orang beriman tidak hidup di dalam kesombongan, keinginan jasmani dan rohani kami, tetapi Engkau memakai kami dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, kepintaran kami, intelektual kami, kemampuan kami dalam berbicara, talenta yang Engkau berikan kepada kami,
Hendaklah kami pakai menjadi saksi-Mu dan tidak memegahkan diri kami, tetapi Tuhanlah yang kami megahkan dengan setiap orang yang mendengar, melihat bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami, dengan kami menjalani aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh bangsa dan negara kami, karena kami yakin dan percaya itu adalah pilihan Tuhan. Ajari kami Tuhan, jauhkan segala penyakit, kekhawatiran kami, yakinkan kami bahwa segala sesuatunya telah Tuhan atur di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 1 sahat 2, Huhut tapasahat peleata. Lasti rohana hoti tupani asini roho sai bungoti rohaki Jesus nabo kasih roha doho tolongoni bain malua bain martua aminata hutani. Lehon todi oholongan puparahana bojo baga-baga odamiang sahapan Tuhamiang Yesus atanang omega punaniha posean sai padama atadosa sai paluahamiang. Tatangyakon mapeleata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut si leon-leon na denggandot na sa ulibasa na mauliutus upasat tami masyana ni lehon mituhami pelean nami tuho sai jalom mai gabe wap na husus di jolom pasu-pasu mai jelar ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asal lam hutadahami godang ni si leon-leon mituhami asal lam girgirhami medok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehami pembero di pamataku asadohot bogoki kodi saluhut artaku upasahati Tuhan nasaun satakuda. Ale aman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo say Roma harajonmo say saut malomo ni roham di Banua Tonga onsongon na di Banua Gijang lehon matuhamis sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan balua mahami sian pangago. I hope
Jalohamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. 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 Salam. Kami dari Parhalado, Pendeta dan Sintua dari HKB Mapang Parapatan mengucapkan selamat merayakan Pentakosta yang kedua. Tetaplah kita jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Salam. Shalom.